Tentara Uni Soviet pun kian dekat dengan parit pertahanan. Wilhelm dan pasukannya yang mendengar suara tembakan langsung bergegas bersiap ke posisinya masing-masing. Dan saat pasukan Uni Soviet mulai terlihat, pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Winter pun harus terjebak di tengah-tengah pertempuran tersebut. Di video kali ini kita akan mengupas episode kedua dari mini series Generation War. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Episode kedua diawali dengan memperlihatkan Wilhelm dan pasukannya yang akhirnya bisa mengalahkan para tentara Uni Soviet. Wilhelm kemudian mencari Winter yang terjebak di pertempuran tadi. Selang beberapa saat ia pun menemukan Winter dan beruntung Winter masih hidup serta tidak terluka sedikit pun. 2 tahun berlalu dan kini memasuki Mei 1943. Para tentara Jerman kian terdesak dan akibatnya para tentara yang berada di kota Oriol diperintahkan untuk mundur. 3 hari sebelum pertempuran Kursk, Wilhelm dan pasukannya kedatangan tentara baru yang rata-rata adalah wajib militer dan masih sangat muda. Di Berlin, perwira John terlihat sedang menemui Gret. Ia mengatakan ke Gret bahwa Gret akan dikirim ke Uni Soviet besok untuk menghibur para tentara yang akan menghadapi pertempuran Kursk. Esok harinya sebelum Gret berangkat menuju Uni Soviet, ia menyempatkan untuk mampir ke rumah orang tua Victor. Namun saat sampai, orang tua Victor sudah tidak ada di rumah tersebut dan rumah tersebut sudah berganti penghuni. Penghuni rumah tersebut kemudian mengatakan bahwa orang Yahudi yang menghuni rumah tersebut sudah dihabisi. Itu berarti ayah dan ibu Victor sudah tewas. Gret yang mendengar hal tersebut terlihat sangat syok. Dengan perasaan sedih, ia kembali ke mobilnya. Di tempat lain, Wilhelm dan pasukannya terlihat sedang menikmati malam dengan mengobrol seputar pertempuran yang akan mereka hadapi. Wilhelm mengatakan bahwa militer Jerman di Afrika di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel telah menyerah dan tidak lama lagi sekutu akan mengepung Italia. Karena hal tersebutlah mereka harus memenangkan pertempuran di Kursk dengan cara apapun. Dan saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba esok harinya setelah mengetahui bahwa yang memasang bom tadi malam adalah para partisan, Wilhelm dan yang lainnya diberikan perintah untuk mengeksekusi para partisan yang memasang bom. Di Kopice, Polandia, yang berjarak 170 km dari kamp konsentrasi Auschwitz, terlihat Victor sedang ada di dalam kereta bersama tawanan lainnya yang akan dibawa ke kamp Auschwitz. Di dalam kereta terlihat juga seorang wanita yang nampak seperti laki-laki dan diketahui bernama Alina. Alina terlihat sedang mencoba untuk melubangi alas kereta dengan menggunakan pisau. Ia sepertinya mencoba untuk kabur dari kereta tersebut. Victor yang melihatnya pun langsung menawarkan diri untuk membantu. Singkatnya, mereka pun terus mencoba melubangi alas kereta tersebut yang terbuat dari kayu, hingga akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Alas tersebut berhasil mereka lubangi, dan Alina langsung kabur dengan cara menjatuhkan diri dari lubang tersebut. Tidak lama Victor pun ikut kabur dengan cara yang sama. Sementara itu, Gret akhirnya sampai di markas para tentara Jerman. Ia terlihat sedang menghibur para tentara Jerman dengan suara merdunya. Setelah selesai menyanyi, ia kembali ke tempat penginapan. Dan di saat itu juga Winter, Wilhelm, dan Carlot datang menemuinya. Mereka berempat akhirnya bisa berkumpul kembali setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun saat itu tidak ada Victor. Mereka kemudian mengadakan pesta kecil-kecilan. Namun tidak lama satu persatu dari mereka pergi karena kesibukannya masing-masing. Pesta tersebut gagal dan pada akhirnya tidak akan pernah ada pesta seperti dulu sebelum perang yang mereka lakukan di Berlin. Singkat cerita, tinggal beberapa jam lagi menuju pertempuran Kursk. Wilhelm dan Winter terlihat tengah berjaga di sekitar markas dan tidak lama terdengar serangan musuh yang membuat mereka dan pasukan lainnya langsung bergegas ke posisinya masing-masing. Semua pasukan diperintahkan oleh Wilhelm untuk bersiap. Setelah semuanya siap, peluit tanda untuk menyerang pun dibunyikan.
Di sisi lain, Victor dan Alina terlihat berhasil kabur dari kereta tersebut. Dan kini mereka ada di Gliwice, Polandia, yang hanya berjarak 50 km dari kamp Auschwitz. Dengan kondisi yang terluka, Alina dan Victor mencoba pergi dari tempat tersebut. Singkatnya, Victor dan Alina pun harus berpisah dan mereka akan ke tujuannya masing-masing. Namun saat itu juga tentara Jerman melihat mereka dan seketika mereka pun langsung ditembaki oleh para tentara Jerman. Tapi beruntung, mereka berhasil selamat. 7 Juli 1943, pertempuran yang sangat besar pun terjadi, di mana lebih dari 7.000 kendaraan tempur dikerahkan dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut berjalan selama 3 hari dan memakan korban yang sangat banyak. Dan Wilhelm beserta pasukannya akhirnya sampai di Kurchatau yang hanya berjarak 46 km dari Kursk. Di sana ia langsung diperintahkan untuk merebut sekaligus mempertahankan sebuah gedung stasiun telegraf milik Uni Soviet. Wilhelm kemudian langsung mengatur strategi. Tidak selang lama mereka pun mulai berangkat menuju gedung telegraf. Dan tiba-tiba mereka langsung disambut tembakan dari tentara Uni Soviet yang memang sudah menunggu mereka. Karena serangan dari tentara Uni Soviet yang begitu intens, Wilhelm dan pasukan yang tersisa pun memilih untuk mundur. Setelah berhasil mundur, Wilhelm mendapat pesan dari atasannya, yaitu Kapten Weigel. Kapten Weigel mengatakan bahwa Uni Soviet tengah menyerang Oriol, dan sekutu kini sudah mendarat di Sisilia. Kini mereka benar-benar terkepung dan semakin di ujung tanduk. Akibatnya, Wilhelm dan pasukannya sudah dipastikan tidak akan mendapat bala bantuan dari manapun, karena pasukan lain dari divisi lain sedang bertempur di front barat, sedangkan angkatan udara mereka atau Luftwaffe sudah kehabisan bahan bakar. Wilhelm yang mendengar hal tersebut tampak begitu frustasi. Esok harinya pertempuran pun kembali terjadi. Dan di tengah pertempuran, Wilhelm terkena serangan. Nampaknya serangan tersebut membuat Wilhelm tewas. Winter yang melihat itu seketika sangat sedih. Dan karena hal tersebut ia menjadi murka dan langsung maju sendirian. Sampai akhirnya ia pun masuk ke suatu gedung yang ternyata tidak berisi musuh, melainkan hanya mayat-mayat musuh. Ia kemudian terlihat begitu frustasi. Di sisi lain, Wilhelm yang dikira sudah tewas ternyata masih hidup. Ia berhasil selamat dan ia kemudian mencoba menyelamatkan diri dan pergi dari tempat tersebut karena pasukannya hampir semuanya sudah tewas. Wilhelm kemudian menemukan tank yang sudah hancur dan ia pun masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Sementara itu, Winter dan satu temannya yang bernama Martin masih ada di dalam gedung. Mereka akan pergi dari gedung tersebut pada malam hari agar tidak ketahuan musuh. Setelah malam hari tiba, mereka pun bergegas untuk pergi dari gedung tersebut. Namun tiba-tiba Martin terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung tewas. Tidak lama terdengar riuh-riuh dari para tentara Uni Soviet, dan selang beberapa saat mereka pun datang ke gedung yang ditempati Winter. Namun di dalam gedung tersebut tidak ditemukan apa-apa. Dan saat mereka keluar, terlihat Winter yang memakai seragam tentara Uni Soviet. Ia terlihat sedang pergi menuju suatu tempat. Winter rupanya berhasil selamat dengan cara menyamar menjadi tentara Uni Soviet.
Ia pun terus berjalan menuju markas Jerman. Namun di tengah perjalanan, ia tertembak oleh tentara Jerman karena dikira ia adalah musuh. Scheiße, das ist ja Friedhelm. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Awalnya dokter enggan menolong Winter karena kondisi Winter yang sudah sangat parah dan sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Namun Charlotte yang melihat itu langsung memohon-mohon ke dokter untuk tetap menolong Winter. Karena kasihan, akhirnya dokter pun bersedia untuk menolong Winter. Di sisi lain, setelah tertidur di dalam tank, Wilhelm kemudian bergegas pergi. Ia terlihat begitu stres dan lemas. Sampai-sampai akhirnya ia jatuh pingsan. Singkatnya, setelah beberapa jam pingsan, ia akhirnya sadar dan ia menuju ke sebuah rumah kosong. Ia pun menjalani kehidupan di sana. Hari demi hari berlalu dan ia justru nampak terlihat lebih baik di tempat tersebut. Ia memelihara kucing sebagai temannya agar tidak kesepian. Namun hatinya tidak bisa berbohong. Ia tetap saja teringat akan keluarga, sahabat dan pasukannya. Di rumah sakit, setelah beberapa hari mendapat perawatan, Winter akhirnya sadar. Di sana ia ditemani oleh Charlotte dan tidak selang lama Gret juga datang. Diketahui Gret masih di Uni Soviet karena saat akan pulang ia telat. Dan akhirnya ia pun ditinggal oleh pilot yang akan mengantarkannya ke Berlin. Winter yang sudah sadar pun kemudian mengatakan ke Charlotte bahwa Wilhelm telah tewas. Charlotte yang mendengarnya seketika hatinya hancur. Ia menangis jadi-jadinya. Singkat cerita, Winter diberikan cuti pulang untuk penyembuhan lukanya. Ia pun pulang bersama Gret ke Berlin. Winter akhirnya sampai ke rumah dan ia langsung disambut dengan gembira oleh ibunya. Tapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya justru terlihat kecewa bahwa yang pulang Winter, bukan Wilhelm. Diketahui ayahnya sangat sayang kepada Wilhelm. Adegan berpindah, di mana Gret yang juga baru sampai di Berlin langsung mampir ke sebuah bar. Di sana ia digoda dan disuruh nyanyi oleh beberapa letnan Jerman yang terlihat sedang abok-abokan. Gret yang kesal kemudian mengatakan ke para letnan bahwa Nazi Jerman kini sudah kalah perang. Seketika para letnan yang tadinya sangat gembira pun langsung menjadi sangat syok dan seperti tidak percaya mendengar kabar tersebut. Dengan cepat kabar tersebut menyebar ke berbagai penjuru kota Berlin. Dan akibatnya Gret ditangkap dengan alasan telah meremehkan sang Führer. Ia kemudian dibawa ke ruangan perwira John. Perwira John yang memang saat itu sangat kesal dengan Gret karena kemarin Gret dengan sengaja menelpon istri sahnya langsung memarahi Gret dan mengancam akan memenjarakan Gret karena Gret telah menyebarkan kabar kekalahan Nazi Jerman. Gret kemudian menjawab bahwa ia tengah hamil dan apabila John memenjarakannya maka sama saja ia akan memenjarakan anaknya sendiri. John yang makin kesal langsung menonjok perut Gret sekeras-kerasnya dan itu membuat Gret langsung jatuh tak berdaya. Di tempat lain, Victor dan Alina terlihat sedang bertemu dengan sekelompok partisan atau pejuang kemerdekaan Polandia. Di sana mereka berkenalan. Alina saat itu dipercaya sebagai warga asli Polandia karena ia berhasil menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin kelompok partisan tersebut. Sementara Victor ketahuan bahwa dirinya adalah Yahudi. Ia pun langsung ditangkap dan kemudian dibawa menuju suatu tempat. Di Berlin, Winter yang masa cutinya sudah habis akhirnya terpaksa harus kembali ke medan pertempuran. Dan ibunya dengan berat hati terpaksa kembali harus merelakan anaknya pergi berperang. Scene berpindah. Terlihat Wilhelm yang tengah asik membersihkan ikan hasil tangkapannya. Diketahui ia sudah tinggal hampir 1 bulan di tempat tersebut. Tidak lama datang 2 tentara Jerman dan langsung menanyai Wilhelm. Infanterieregiment. 2 tentara tersebut kemudian tahu bahwa Wilhelm merupakan salah satu tentara Jerman. Mereka pun membawa Wilhelm menuju markas karena dianggap Wilhelm telah melupakan tugasnya sebagai seorang tentara Jerman. Wilhelm pun disidang
dan Kapten Vegal yang merupakan atasannya tidak bisa berbuat banyak. Ia sudah mencoba membantu Wilhelm dengan mengatakan bahwa Wilhelm hilang ingatan, tapi itu tidak berhasil. Dan sebagai hukumannya, kewargaan Wilhelm pun dicabut dan Wilhelm akan dieksekusi mati. Kapten Vegal pun terlihat sangat sedih mengetahui tentara terbaiknya yaitu Wilhelm harus mendapatkan nasib yang sangat tragis. Kelima sahabat itu pada akhirnya harus menemui nasibnya masing-masing, di mana Wilhelm akan dieksekusi mati. Winter harus kembali ke medan pertempuran. Gret sekarat dan terbaring tak berdaya. Charlotte sangat stres dan menjalin hubungan dengan sang dokter. Dan yang sangat tragis adalah Victor, di mana ia digantung di sebuah pohon oleh para partisan Polandia dengan tulisan "Aku pendukung Jerman." Dan film pun bersambung.